Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everyone? I hope that you are still in a good condition so that you can follow this learning video. Oke ya, kelas 8. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin masih ingat kalian belajar tentang apa? Untuk mengidentifikasi social function dan linguistic elements. Insya Allah di hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, tapi masih ada hubungannya dengan minggu lalu ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan baca basmalah dulu. Semoga kalian diberi kelancaran dalam memahami pelajaran kita hari ini. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ya, my uncle is a zookeeper. Itu ada di chapter 7. Sudah dibuka semua bukunya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Di chapter 7 kita punya tujuan seperti minggu-minggu yang lalu. Tujuan kita hari ini yaitu to be able to mention and respond expressions of asking and stating an action that happens routinely or a general truth. Ada yang tahu artinya? Silakan buka LKS kalian di bagian bawah halaman 1. Itu sudah ada penjelasan bahasa Indonesianya ya. Untuk secara penjelasannya ini adalah agar kalian bisa merespon, menjawab dan menyebutkan ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan menyebutkan suatu kegiatan yang biasanya terjadi secara rutin atau sebuah kebenaran umum. Contohnya apa itu? Sabar ya, ada langkah-langkahnya kok. Lanjut. Bagaimana jadi caranya untuk menyatakan kebenaran umum dan untuk menyatakan suatu kegiatan yang berlangsung setiap waktu dan beraturan? Ada kok, itu menggunakan tenses. Apa itu tenses? Ada di kamus kalian, dibuka di halaman tengah biasanya ada itu ya. Tapi kita gunakan tenses yang ini. Ada yang sudah tahu yang ini? Tenses awal, simple present tense, itu yang akan kita bahas di hari ini. Simple present tense itu ada dua penggunaan yang bisa saya sebutkan di pembelajaran hari ini. Dua penggunaan itu yaitu yang pertama is used to tell an action that happens routinely. Simple present tense itu digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, suatu kegiatan yang biasanya terjadi secara rutin. Contoh nih, secara rutin. Kalian biasanya itu jam 6 pagi itu sudah makan. Nah, kegiatan makan setiap jam 6 pagi itu termasuk simple present tense. Contoh lagi, kalian mandinya kalian itu 2 kali sehari selalu, itu juga bisa termasuk kegiatan yang bisa dimaksudkan ke dalam simple present tense. Oke, contoh lain sir, nanti ya. Nomor 2 penggunaannya is used to tell a general truth. Contohnya apa ini ya? Untuk menyatakan sebuah kebenaran umum. Contohnya adalah kalian tahu yang namanya pasir. Tahu pasir kan ya? Nah, pasir itu kecil atau besar? Besar, bener tak? Kecil, bener. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa pasir itu kecil sekali. Itu sebuah kebenaran umum. Contoh lagi, apa ya? Kira-kira itu, oh ya, tahu batu ya? Batu itu keras atau lunak? Tentu saja keras ya. Kalau ada batu yang lunak, dimakan itu ya. Keras batu itu ya. Itu contoh-contohnya. Lanjut ya. Oke, simple present tense itu ada beberapa kategori. Di dalam simple present tense itu kalimatnya dibagi 2. Nah, silakan persiapkan buku catatan kalian untuk menuliskan salah satunya. Dua-duanya aja. Penggunaan yang pertama tadi kan sudah, penggunaan kedua juga sudah. Ini adalah bentuk kalimatnya. Bentuk kalimatnya itu ada, yang pertama disebut dengan verbal sentence atau kalimat verbal. Itu apa contohnya sir? Nanti. Rumusnya itu yang pertama ini adalah ini. Langsung kita bahas ya.
Rumus yang digunakan dalam verbal sentence itu adalah subject plus verb 1. Ini yang bagian khusus ya. Subject verb 1 plus ini ada S-nya, ini harus ada S-nya ya. Ini yang menandakan bahwa ada yang dinamakan dengan simple present tense. Subject plus verb 1 plus S plus object itu dinamakan kalimat positif ya. Tetapi jika subjeknya itu lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, atau lebih dari satu, maka verb 1-nya tidak usah ditambahkan S, tidak usah, langsung objeknya ya. Contohnya subjek itu adalah nama orang aja, subjeknya itu adalah Jono, verb 1-nya itu adalah play, Jono play, ditambahkan S menjadi plays, Jono plays soccer, objeknya soccer atau bal-balan atau sepak bola. Jono plays soccer every Tuesday, setiap Selasa. Tapi jika subjeknya lebih dari satu, tadi kan Jono, sekarang Johnny. Jono and Johnny play soccer every Tuesday. Loh, kan tidak ada S-nya. Memang harus gitu ya. Lanjutannya sudah ditulis kan ya? Lanjutannya. Ada yang sudah tahu ini termasuk kalimat apa ini? Dua ini. Kalimat negatif, benar. Tahu dari mana kalimat negatif? Ciri-cirinya ada kata not di sini. Negatif itu mesti ada kata not di sini ya. Ini ada buktinya. Oke, kita bahas langsung. Negatif itu ada subject plus does not plus verb 1 plus object. Itu dinamakan kalimat negatif. Oke ya. Langsung contohnya, Jono lagi. Jono does not, tadi verb 1-nya apa? Play, bener. Jono does not play soccer every Tuesday. Good, bener. Sekarang yang kedua. Nah, ada tanda ini berarti artinya apa? Lebih dari satu. Kita pakai yang lain deh, jangan Jono lagi atau Joni lagi. Kita pakai Ani dan Ina. Ani and Ina do not play soccer every Tuesday. Oke. Dari 1 sama 2 ini ya, ada nggak bedanya? Ada? Ada yang tahu bedanya di mana? Kalau subjeknya cuma satu, maka setelah do tidak ada tambahan s. Ini kelihatan sekali loh, kelihatan. Tetapi nak, jika subjeknya itu lebih dari satu, seperti Joko, Jono, seperti Ani, Ina, maka setelah setelah subjek maka harus tanpa ada s, menjadi do saja, seperti ini. Oke, lanjut. Kalimat yang terakhir, bentuk kalimat terakhir. Ada yang tahu ini bentuk kalimat yang apa? Tadi positif sudah, negatif juga sudah. Yang terakhir bentuknya kalimat tanya, interrogative sentence. Sebelum saya melanjutkan lagi, ada ndak bedanya antara kalimat tanya yang ini sama yang ini? Oke, benar kalian. Ada bedanya, sir. Bedanya adalah does sama do. Loh, kenapa yang atas does, kenapa yang bawah do? Kenapa? Yang atas menggunakan does karena subjeknya satu, benar. Yang bawah menggunakan do karena subjeknya itu lebih dari satu. Contohnya, does subjeknya kita pakai Bujono. Does Bujono play soccer every Tuesday?
dikasih tanda tanya seperti ini, ya. Does Bujono play soccer every Tuesday? Oke. Yang do, ada yang sudah bisa membuat kalimatnya. Do Bujono and Pak Jono play soccer every Tuesday? Ingat ya, jika subjeknya satu, maka tidak usah ada jika subjeknya satu, maka harus ada S-nya seperti ini ya. Jika lebih dari satu, maka tidak boleh ada S seperti ini. Oke, semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 apakah sudah ditulis? Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah simple present tense yang bentuk kalimatnya adalah verbal. Sekarang yang kedua, simple present tense yang kalimatnya berbentuk nominal. Oke, siapkan buku catatan kalian, kita cek. Oke, yang pertama itu ada subject, dilanjutkan dengan to be plus adjective. Yang awal itu bentuk kalimatnya berbentuk kalimat positif, benar. Jika positif ya, dilihat juga ada nggak bedanya? Ada, benar kalian. Bedanya adalah ada dua bedanya. Yang pertama bedanya di sini, yang kedua bedanya di sini. Jika subjeknya satu ya, jangan cek deh di kamus kalian. Subjeknya satu itu bisa menggunakan is, subjek satu. Doser, kenapa di sini ada am? Am itu digunakan jika subjeknya itu hanya I. Contoh, I am good, I am smart, I am tall, I am hungry, I am handsome. Itu menggunakan I semua. Tapi kalau is itu contohnya subjeknya harus satu. Contohnya adalah Bu Dewi. Bu Dewi is rich. Bu Dewi is beautiful. Itu ya. Lalu yang bawah subjeknya lebih dari satu. Contohnya adalah siapa ya? Windy, Winda, and Wanda are beautiful. Itu kan lebih dari satu, ya toh? Lebih dari satu maka harus menggunakan are. Bener ya. Sudah? Lanjut. Di yang kedua, ini bentuk kalimatnya dan bentuknya apa? Negatif, bener. Ciri-cirinya apa kalau negatif? Bener juga, ada kata notnya di sini ya. Ada bedanya lagi enggak? Ada. Penggunaan are sama is ya. Ingat aja, kalau menggunakan is maka subjeknya harus satu. Kalau menggunakan are maka subjeknya harus lebih dari satu. Contohnya adalah siapa ya? Siska is not a beautiful woman. Siska is not a beautiful woman. Contohnya lagi yang lebih dari satu. Siapa ya? Mr. Arif and Mrs. Arif are not. Apa ya ini ya enaknya ya? Oh ya, Mr. Arif and Mrs. Arif are not rich. I'm out of ideas today. Ya. Oke, lanjut. Itu contoh-contohnya. Yang terakhir, kalimat terakhir. Ada yang bisa menebak kalimat terakhir ini bentuknya apa? Tentu saja itu ya. Yang terakhir itu bedanya adalah to be-nya ada di depannya karena berbentuk kalimat interrogative sentence, kalimat pertanyaan. To be di depan ditambahkan subjek, ditambahkan adjektif, ditambahkan tanda tanya. Oke, contoh. Is
Bu Dewi terus ya, ganti lagi ya. Is Bu Jono handsome? Are Bu Jono and Bu Joni beautiful? Itu menggunakan tanda tanya semuanya. Oke, langsung ke contoh kalimatnya dan coba deh kalian teliti ya. Sebelum kita masuk, ini coba apakah sudah ditulis semua? Oke, lanjut ya. Ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi berulang-ulang atau secara rutin. Contohnya, Henny drinks the water every day. Dari kalimat ini, subjeknya ada yang tahu? Verb one-nya ada yang tahu? Objeknya ada yang tahu juga? Oke, jika sudah ada yang tahu semua, kira-kira Mbak Henny ini itu drinks the water itu kapan? Apakah setiap malam? Apakah setiap pagi? Apakah setiap sore? Oke, benar. Jadi dia itu drinks the water itu mesti setiap hari. Oke, sekarang kita cocokkan apakah yang kalian tulis tadi itu benar atau salah. Di kalimat nomor 1 ini apakah ada subjek, ada verb one plus s, ada objeknya, kita cek ya. Nah, apakah sama dengan catatan kalian? Sama? Alhamdulillah ya. Good. Lanjut ya. Nomor 2. The cats eat the food every Friday. The cats eat the food every Friday. Oke. Kapan sih the cats itu eat the food? Setiap hari kan ya? No. Kapan? Setiap minggu? No. Every Friday. Friday itu hari apa? Jumat. Benar ya. Oke, apakah sudah ada yang tahu? Yang mana subjeknya, yang mana verb one-nya, yang mana objeknya? Oke, benar. Kita cek. Good. Benar dengan catatan kalian, benar atau salah? Alhamdulillah. Oke, sekarang saya yang tanya kepada kalian semua ya. Kenapa nomor 2 itu setelah verbnya, ini setelah verb eat, itu tidak ada s-nya? Kenapa? Padahal di nomor 1 ada s. Loh, ini kok tidak ada s-nya nomor 2? Kenapa? Karena nomor 1 ini subjeknya berjumlah 1, sedangkan di nomor 2 subjeknya berjumlah lebih dari 1. Buktinya apa? Ada s-nya di sini. The cats itu berarti banyak kucing, itu artinya ya. Oke, lanjut. Is used to tell a general truth, digunakan untuk menyebutkan kebenaran umum. Contoh kalimatnya. Yakin ya semua ya kalau the sun is hot? Setuju semua ya? Alhamdulillah. Kalian cek deh, the sun is hot. Kira-kira subjeknya mana? Sudah? To be-nya mana? Sampun? Kalau terakhir, adjektifnya mana? Oke, kita buktikan. Oke, apakah sesuai dengan catatan kalian, tebakan kalian? Good, kalau sesuai ya. Lanjut yang kedua. Math and English subjects are easy. Math and English subjects are easy. Pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu loh sangat mudah. Kira-kira dari kalimat nomor 2 yang termasuk subjek sudah ditulis? Yang termasuk to be
Yang terakhir, yang termasuk adjektif yang mana? Oke, kita buktikan apakah jawaban kalian benar. Alhamdulillah jika benar ya. Bagi yang belum benar, tetap berusaha dan melihat catatan kalian tadi itu ya. Oke semua, Mister harapkan kalian sudah belajar dengan bagus di chapter 7 di materi ini. Dan jika ada pertanyaan silakan melalui WA ataupun melalui Edmodo juga. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay strong, stay healthy, and be good to others. See you.